kita hari ini bersyukur kepada Tuhan, kita masih sehat-sehat karena kebaikan Tuhan. Oke? Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saya ajak kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bisa beribadah kembali untuk bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami ini mulai dari awal sampai akhirnya. Kami memohon kepada Tuhan biarlah Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama puji nama Tuhan dengan pujian betapa hatiku berterima kasih kepadamu Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan telah menolong kita. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
telah memuji nama Tuhan tadi, dan saatnya kita akan sama-sama bersukacita, bersorak-sorai kepada Tuhan. Yang mau bangkit berdiri, silakan berdiri ya. Kita akan semua bersukacita. Kita sama-sama katakan, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Haleluya. Kita akan tetap bersukacita kepada Tuhan. Oke, mari kita tetap senyum kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Kita akan sama-sama katakan ya, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Kita puji dari awal. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Juga dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Kita akan sambut dengan pujian segala puji syukur. Ya, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Oke, dalam bersukacita ya. Haleluya. Haleluya, kita sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan, tinggikan namamu. Haleluya. Soralah. Soralah. Haleluya. Soralah. Haleluya. Haleluya. Soralah. Soralah. Haleluya. Soralah. Haleluya. 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 Oke, kita ambil sikap duduk tenang, duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama menyiapkan hati, kita sambut
firman Tuhan dengan pujian Ya Yesus baik. Kita sama-sama pujikan ini adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita, buat keluarga kita, dan buat kehidupan kita semua. Kita pujikan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih bila sore hari ini kami sangat bersyukur bisa berkumpul kembali bersama saudara-saudara kami, bisa mengikuti ibadah online ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga pertengahan, hingga saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Tolong Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah hikmat pada kami juga, agar kami bisa mendengarkannya dengan baik dan melakukan firman-Mu. Terlebih kami bisa mengerti semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Wati. Kita siapkan hati kita duduk yang baik ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini Kak Wati beri judul peka. Apa? Ayo dibaca bersama-sama. Peka. Peka itu apa sih? Ada yang tahu peka itu apa? Peka itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ayo sekali lagi, apa itu peka? Peka itu adalah ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, bacaan firman Tuhan kita hari ini kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Dibuka Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kak Wati bacakan ya, didengar baik-baik. Oke? 1 2 3. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potongan pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, sebaiknya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh anak, dan ia menjadi tahir. Nah, dalam kisah Naaman ini tadi, Naaman itu adalah tentara perang, tapi dia menderita sakit kusta. Nah, di dalam cerita tadi ada seorang gadis tawanan dari Israel yang jadi pembantunya istri Naaman. Nah, ini anaknya nih, bilang sama istri Naaman, coba deh Bu, dibawa ke sana, nabi di Israel sana, ada yang bisa menyembuhkan. Nah, karena dia ini merasa peka, tahu kalau bosnya ini sedang sedih karena suaminya sakit, jadi dia ikut merasa sedih kalau tuannya sakit seperti itu. Dia menyuruh tuannya untuk pergi ke Israel tadi ya, menemui Elisa. Nah, setelah itu disuruh mandi di sungai Yordan. Nah, nih Naaman pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali dan ia sembuh. Ya, jadi sebagai anak Tuhan, kita harus peka dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada mamanya sedang sakit gigi misalnya ya, nah kalian jadi anak-anak nggak boleh rame, karena pasti mamanya tuh sedang
merasakan sakit, jadi kalian jangan suka lari-lari kejar-kejaran di rumah, itu nggak baik. Jadi kalau mamanya sedang sakit, kalau bisa kita doakan ya supaya mamanya cepat sembuh, seperti itu. Nah, apa alasannya kita untuk mengapa sih kita itu harus peka kayak gitu? Karena Tuhan sendiri itu adalah Tuhan yang peka. Saat kita dalam masalah, Tuhan itu peduli terhadap masalah kita. Mungkin saat kita sakit, lalu kita berdoa, Tuhan akan menyembuhkan adik-adik semua ya. Jadi kita harus peka, kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain sedang sedih, kita nggak boleh mengganggunya ya. Kita harus membantu mereka. Caranya gimana? Kita harus mendoakan mereka supaya mereka bisa senang kembali, masalah mereka bisa selesai, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Kakak kita sedang ujian, kita tidak boleh ganggu ya. Kalau kakak kita sedang belajar, kita juga harus belajar. Nah, kalau nanti saatnya bermain, kita juga bisa bermain bersama. Nah, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Amsal 19 ayat 17. Di mana Amsal 19 ayat 17 yang berbunyi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kak Ati baca ulang ya. Ayat hafalan kita di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya adik-adik, jadi kita harus peka. Semisal mama kita perlu bantuan, kita harus mau bantu. Nak, mama minta tolong ambilkan gula dong. Aduh ma, lagi asik main nih, kayak gitu. Gak boleh ya, kita harus, oh iya ma, sebentar ya ma, kayak gitu ya. Kalau mama kita sedang bersih-bersih rumah, kita juga harus bantu. Gak perlu mama kita teriak-teriak, tolong ya, ambilkan itu, gak perlu. Jadi kalau kita tahu mama kita sedang sibuk, ya kita bantu. Apa ma yang bisa saya bantu buat mama? Seperti itu. Supaya apa? Mama senang, ya. Mama senang. Kalau orang senang, kamu juga senang kan? Ya, seperti itu. Jadi kita harus melatih diri kita untuk peka, melatih terus-menerus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ingat ya, kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang lain itu memiutangi Tuhan. Apa sih Kak memiutangi Tuhan itu? Meminjami seperti itu. Nanti Tuhan akan mengembalikan. Jadi kalau ini Tuhan tak kasih pinjem, nanti Tuhan akan membalasnya, seperti itu ya. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah, peka terhadap lingkungan, jangan suka sembarangan ya. Jaga kesehatan, sayangi orang tua, sayangi juga saudara, terutama sayang kepada Tuhan. Itu aja pesan Kak Wati. Renungan kita sampai di sini dulu. Oke, sampai jumpa. Oke, puji Tuhan. Bagaimana adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pasti sudah ya yang disampaikan oleh Kak Wati. Tadi apa ya, tentang apa ya firman Tuhan apa ya? Tadi apa ya? Tentang peka. Tentang apa? Tentang peka. Jadi tadi ayatnya ada di mana adik-adik? Di mana? Masih ingat ya? Di ayat awalnya ada di Amsal 19 ayat 17. Di mana? Amsal 19 ayat 17. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itu tadi kebenaran firman Tuhan serta dengan ayat hafalan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan saatnya kita akan mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Kak Wati. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kami boleh membuka telinga rohani kami ya Tuhan, agar kami dapat peka mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Bye bye. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.